Oke, baik. Sekarang kita lanjut bagian yang ke G ya, relativitas waktu. Nah, relativitas waktu ini seperti yang adik-adik ketahui, karena relatif itu menurut kita, waktu kita tuh nggak sama ya. Di misalnya kalau ada yang suka main game, pasti waktu adik-adik yang lagi main game itu terasa sebentar kan. Tapi kalau misalnya orang nggak suka main game gimana? Pasti rasanya lama gitu. Jadi tergantung minatnya masing-masing ya, atau tergantung kesukaannya masing-masing. Jadi setiap orang itu waktunya berbeda-beda ya, nggak ada yang sama. Nah, makanya di sini kita bahas relativitas waktu, di mana dia mengatakan, misalkan dua kejadian A dan B terjadi pada kedudukan yang sama dalam satu kerangka acuan, selang waktu disebut dengan delta T. Jadi nanti kita bahasnya itu adalah tentang selang waktu. Oke, selang waktu. Nah, selang waktu itu dilambangkan dengan delta T. Nah, di mana nanti delta T itu dia nilainya akan lebih besar dari waktu dia mula-mula ya. Nah, jadi keterangannya adalah delta T itu adalah waktu relatif ya, relatif. Nah, kemudian delta T0 itu adalah waktu sejati atau waktu mula-mula. Waktu sebenarnya gitu ya. Nah, ini biasanya lebih contohnya tuh kayak orang apa ya, keluar angkasa. Jadi kalau keluar angkasa itu kan pernah nonton film tentang astronot gitu nggak? Jadi dia tuh orang tuanya atau ayahnya pergi ke bulan, kemudian ketika dia pulang ke dunia, bumi maksudnya ya, ternyata anak itu lebih tua duluan daripada bapaknya ya atau ayahnya gitu. Nah, itulah maksudnya relativitas waktu ya. Jadi putaran bumi kita dengan putaran planet yang lain itu berbeda. Jadi jangan kira kalau misalnya umur kita di sini tua, belum tentu di planet lain kita tua gitu ya. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita rumuskan untuk relativitas waktu itu adalah delta T sama dengan gamma dikali delta T0 ya. Nah, karena tadi kita udah bahas gamma, berarti boleh kita ganti delta T itu. Gamma itu kan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kan. Nah, dikali dengan delta T0. Nah, jadinya kalau kita, apa namanya tuh, kita jabarkan lagi, oke kakak garis ya. Nah, jadinya itu adalah delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, jadi nanti ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari relativitas waktu ya, di mana delta T adalah waktu relatif dan delta T0 adalah waktu sejati. Nah, kalau misalnya adik-adik ingin mencatat, silakan dicatat ya. Dan apa namanya tuh nanti untuk panduan kita mengerjakan latihan serta contoh soalnya, oke? Nah, di mana di sini juga keterangannya ya, ada nilai gamma itu nilainya lebih besar daripada 1, oke? Nah, itulah penjelasannya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal, oke? Nah, kita lihat contoh soalnya supaya lebih paham untuk soal relativitas waktu. Di sini diketahui, suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu. Berarti itu diketahui adalah delta T ya. Dikit dulu kita buat. Diketahui itu adalah delta T-nya yaitu 3 sekon. Nah, kemudian menjauhi peristiwa dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C. C adalah kecepatan cahaya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu. Berarti yang ditanya itu adalah T0 ya. Nah, jadi waktu delta T0 maksudnya, waktu ketika pengamatnya diam. Nah, berarti tadi kan kita punya rumus itu adalah delta T sama dengan T0, delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat kan. Nah, sekarang karena yang ditanya T0, nah kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi sekarang bukan delta T yang ditanya ya, tapi delta T0-nya. Nah, delta T-nya kita punya 3 sama dengan delta T0 yang ditanya per 1 akar 1 dikurang V kuadrat itu adalah 0,8 dikuadratkan, berarti 0,64 C kuadrat per C kuadrat. Ini coret-coret. Berarti 3 sama dengan delta T0 akar dari 1 dikurang 64 itu adalah 0,36. Berarti 3 sama dengan delta T0 per 0,36 itu adalah akar 0,36 itu 0,6. Ya kan? Nah, ini kita kali silang berarti dapatnya 1,8 sama dengan delta
T0. Nah, jadi sehingga dapat kita delta T0-nya adalah 1,8 sekon. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya. Oke, paham ya adik-adik? Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke slide latihan soal relativitas waktu. Nah, di sini kata soalnya, dua buah jam identik dengan A dan B. Jam A dibawa berkeliling dengan kecepatan. Nah, untuk soal ini, kan udah kakak buat nih, silang apakah benar ini jawabannya atau bukan. Nanti silakan adik-adik cari ya, karena di sini kakak akan buatkan diketahuinya. Tapi untuk jalannya silakan adik-adik cari sendiri, sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Nah, tetap semangat ya. Jadi, kata soalnya di sini diketahui adalah kecepatan. Berarti kecepatan itu adalah V sama dengan 0,8 C ya. Menurut jam A, jam A waktu yang diperlukan untuk berkeliling adalah, berarti ini adalah delta T0-nya adalah 24 jam. Nah, menurut jam B yang diam, lama perjalanannya adalah, berarti yang ditanya itu adalah delta T ya. Delta T, oke. Jadi berapa lama perjalanan ini menurut benda B yang diam, oke? Jadi waktu dia sebenarnya berkeliling itu 24 jam gitu. Nah, berarti yang ditanya adalah delta T. Nanti silakan adik dicari ya berapa hasilnya, apakah benar 40 atau bukan. Karena menurut benda yang diam itu pasti waktunya lebih lama ya daripada waktu si A yang berkeliling ke misalnya ke kemana gitu, ke planet mana gitu ya. Oke?